Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri yakni Akbar Syahrir Al-Ghifari, kawan saya Bayu Septa, dan juga Ivan Lauciayong akan menjelaskan tentang faktor penyebab kepunahan keanekaragaman hayati karena perburuan liar. Pengertian keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup berasal dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Keanekaragaman hayati sering dikenal juga sebagai biodiversitas, yang artinya adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi dan hal ini dijadikan patokan atau ukuran dalam menentukan kesehatan bumi. Pengertian perburuan liar. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal, bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perburuan liar memiliki arti sebagai perburuan binatang yang dilakukan tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Perburuan liar dilakukan oleh manusia terhadap hewan-hewan yang berada di habitat asli hewan tersebut, yaitu di alam air. Beberapa contohnya seperti jenis burung langka, gajah, harimau, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan diteruskan pada teman saya. Selanjutnya, tujuan adanya pembatasan perburuan. Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena beberapa sebab berikut. Perburuan tidak dilakukan pada musimnya. Biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum. Pemburu tidak memiliki izin yang sah. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu. Undang-Undang Perburuan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Dampak perburuan liar. 1. Terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Perburuan hewan liar digunakan untuk keperluan atau kepentingan ekonomi manusia dengan mengambil bagian-bagian tubuh hewan tertentu. 2. Keseimbangan ekosistem terganggu. Perburuan hewan liar oleh oknum pemburu dapat menyebabkan keseimbangan terganggu. Jika hewan liar terus diburu akan terjadi kepunahan, maka ekosistem tidak seimbang karena hilangnya satu hewan dalam satu lingkungan. 3. Kurangnya konsumen tingkat tertentu. Apabila hewan punah akibat perburuan liar, terdapat konsumen hilang dalam rantai makan, pada akhirnya dapat merugikan manusia. Selanjutnya, dampak pemburuan liar. 4. Penyempitan area hutan. Efek dari pemburuan liar adalah secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya kualitas ekosistem di luar hutan. Kelima, penyakit zoonosis. Pemburuan hewan liar sering dikonsumsi atau digunakan untuk obat, namun banyaknya hewan yang memiliki penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Solusi untuk mengatasi pemburuan liar. Pertama, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Cara mendukungnya adalah dengan memberi bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan. Yang kedua, membuat penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak punah. Perkembangan biakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah. Yang ketiga, melaporkan orang yang berburu satwa langka untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jerah terhadap orang yang melakukan pemburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa. Kesimpulan, kehidupan satwa liar saat ini mulai terancam dan terdesak oleh kehidupan manusia yang semakin meningkat. Selain itu, menurut Ali Koda, pada tahun 1990, habitat satwa liar juga banyak yang diubah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga semakin sempit. Terganggunya habitat satwa mengakibatkan konflik antara manusia dan satwa yang tidak dapat dihindari. Logikanya, manusia membutuhkan lingkungan yang alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan satwa membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal untuk hidup. Berikut ada referensinya. Sekian dari kami, kelompok satu dalam mempresentasikan tentang pemburuan liar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.